dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang membuat dosa lu tetap bertahan, tetap ada dalam diri lu. Kenapa? Karena kamu menolak, menghujat itu kan menentang kan, menolak pekerjaan Roh Kudus dalam diri lu. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, puji Tuhan, kita berjumpa lagi melalui program Garansi yang selalu ditunggu-tunggu setiap saat karena pasti ada pertanyaan yang masuk dan kemudian kita jawab. Di Garansi kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke tim Garansi ya. Dan selalu ingat bahwa Garansi itu adalah menggali kebenaran sejati, membahas yang esensi, bukan yang sensasi. Masih bersama Kak Elia Makarawung. Apa kabar Kak Elia? Dahsyat, luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Dahsyat. Nah, pemirsa kita nih menarik nih, ada komentar, dia tulis di kolom komentar dari... Pertanyaan apa komentar nih? Pertanyaan. Dia tulis di kolom Tulisnya komentar. di kolom komentar. Gitu. Ya, kan harus kita nanya dulu supaya jelas ya kan. Ini komen atau dia nanya ya kan. Oh ternyata dia nanya, nulisnya di kolom komentar. Baru jelas nih Ber. Pertanyaan datang dari Sevanya Maudinia. Apa kabar Sevanya? Saya berharap kita semua baik-baik ya. Pertanyaannya begini, Shalom hamba-hambanya, boleh kasih masukan? Boleh ya. Mohon penjelasannya bentuk-bentuk penghujatan kepada Roh Kudus. Jadi minta penjelasan tuh Kak, bentuk-bentuk penghujatan kepada Roh Kudus itu apa? Dan kemudian apa maksudnya tidak diampuni di bumi? Terima kasih, God bless you. Oh ya, mungkin lu mesti baca dulu tuh ayatnya tuh, ya kan? Ayatnya di mana tuh ayatnya tuh? Itu ada kan ayatnya ada di kitab Matius 12 ya kayaknya? Ya, di Injil Matius 12 ayat 31-32 ya. Sebentar. Coba dibaca dulu biar kepada pemirsa kita nih, ya kan? Supaya kita nggak salah dan selalu on the track kepada firman Tuhan. Matius 12 ayat 31 dan 32. Dikatakan demikian, ini Yesus berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni. Tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Ya, gitu, oke. Jadi, dosa menghujat Roh Kudus tidak akan diampuni, baik di dunia ini maupun dunia yang akan datang itu. Bentuknya apa sih dosa menghujat Roh Kudus itu? Itu pertanyaannya dia kan ya. Jadi, menurut gua, dosa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa yang membuat dosa lu tetap bertahan, tetap ada dalam diri lu. Kenapa? Karena kamu menolak, menghujat itu kan menentang kan, menolak pekerjaan Roh Kudus dalam diri lu. Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya gini, tidak ada satu orang pun yang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada satu orang pun yang bisa percaya atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Itu kalau tidak hasil pekerjaan Roh Kudus. Jadi setiap kali orang bisa percaya kepada Yesus, itu adalah hasil pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang tersebut. Jadi paralel tuh ya. Iya, jadi nggak bisa gitu loh, orang ujuk-ujuk tiba-tiba bertobat percaya Yesus, nggak ada, ya kan? Dia tidur terus abis bangun tidur tiba-tiba dia percaya Yesus bertobat, enggak. Jadi kalau orang bisa bertobat dari dosa-dosanya dan percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu pasti hasil
dari pekerjaan Roh Kudus dalam dirinya. Nah, bagaimana cara Roh Kudus bekerja dalam diri orang tersebut? Macam-macam caranya. Ya. Ada yang lewat mimpi, ya kan? Ada yang lewat penglihatan, ya kan? Ada yang lewat suara audible, ya kan? Ya. Ada yang saat dia mungkin sedang menyerang, ya kan? Ibadahnya orang Kristen, tiba-tiba sesuatu terjadi, ya kan? Paulus ya. Iya, kayak Paulus, ya kan? Ya macam-macam lah, ya kan? Atau ada yang tiba-tiba dia mendengar suara, mendengar lagu rohani, ya kan? Yang dipasang, tiba-tiba lagu itu menyentuh dia, ya kan? Kan bukan lagunya sebenarnya, tapi ada invisible hand, tangan yang tak kelihatan. Iya. Invisible person, ya kan? Ada pribadi yang tidak kelihatan yang bekerja. Lu ingat nggak ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kalian siapa aku ini? Ya kan? Murid-murid jawab, kata orang, engkau adalah Elia, engkau adalah Yohanes Pembaptis dan sebagainya kan. Nah, kemudian Yesus bertanya lagi, itu menurut apa kata orang? Tapi menurut kalian sendiri siapa aku ini? Itu kan. Lalu kemudian ingat nggak ada satu murid Tuhan Yesus namanya Petrus, ya kan? Kemudian dia berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, Mesias itu kan artinya raja yang diurapi. Jadi dia percaya Yesus ini bukan sekedar nabi, Yesus bukan sekedar orang besar, Yesus bukan sekedar seorang pemimpin, seorang guru, tapi Yesus adalah Mesias, dia raja, ya kan, Tuhan, ya kan, anak Allah yang hidup. Nah, lalu kemudian Yesus ngomong apa ketika Petrus bicara itu? Berbahagialah engkau Petrus. Berbahagialah engkau Petrus, sebab yang menyatakan itu bukan kamu, tapi Roh Kudus. Allah, Roh Kudus yang menyatakan. Jadi kalau Petrus bisa mengakui bahwa Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu bukan dari diri Petrus sendiri. Ada invisible person yang bekerja. Siapa invisible person itu? Ya Tuhan, Allah, Roh Kudus ya dalam hal ini, ya kan. Makanya salah satu fungsi Roh Kudus kan di dalam Yohanes pasal yang keberapa tuh? 14 atau 16 ya. Dia menginsafkan orang akan dosanya. Dia membawa orang kepada seluruh kebenaran. Jadi itu pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang tersebut. Kita yang tadinya nggak percaya Tuhan nih kan. Kita yang tadinya orang berdosa, orang yang jahat. Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Dalam diri kita itu dengan cara apa? Berbagai macam cara. Iya kan? Ada yang hatinya digelisahkan, macam-macam lah caranya kan. Ada yang mendengar suara dalam hati, dalam batin, ada yang seperti di telinganya, ada suara audible, ada mimpi, ada penglihatan. Ada kan kita dengar kesaksian ada orang sedang membaca kitab suci agamanya yang lain, ya kan. Tapi tiba-tiba dia seperti ada sebuah pewahyuan. Nah itu siapa itu? Ya itu Roh Kudus lah kan. Tapi waktu Roh Kudus mau menyadarkan kita akan dosa-dosa kita, waktu Roh Kudus mau membawa kita kepada pertobatan dan percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga dosa-dosa kita diampuni, sehingga dosa-dosa kita disucikan, kita menolak, kita menghujatnya, kita menentangnya. Jadi begitu pada poin mau menyadarkan, kita menolak. Iya, jadi sementara Roh Kudus mau menyadarkan kita, mau memberi kesadaran, mau memberi pewahyuan, insight, supaya kita bisa bertobat dan percaya Yesus, kita menolak, kita menghujatnya, kita menentangnya. Berarti apa kesimpulannya? Berarti kita kan nggak percaya Yesus, berarti kan. Kita nggak sampai kepada pertobatan kita kan. Kita berarti kan nggak sampai kepada kita beriman kepada Yesus. Nah kalau kita nggak bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Raja yang berkuasa dalam hidup kita, berarti apa? Kita nggak selamat kan? Dosa kita nggak diampuni, berarti gitu. Jadi menurut gua itulah yang dimaksud dengan dosa menghujat Roh Kudus, makanya tidak diampuni. Jadi kalau lebih disederhanakan ya.
Karena kita menentang akan perbuatan pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam yang mau membawa kita kepada kebenaran, pertobatan pada pertobatan, ya. dan iman kepada Yesus Kristus gitu. Nah, tidak ada orang yang bisa beriman kepada Yesus dan bertobat, percaya kepada Yesus tanpa pekerjaan Roh Kudus. Iya, betul. Karena yang mengubah orang itu manusia itu kan ya pasti Tuhan lah, nggak mungkin. Oh enggak Pak, saya dengar khotbah pendeta. Loh, khotbah pendeta itu cuma kendaraannya. Tapi siapa yang menghidupkan khotbah pendeta itu di dalam hidup kita dan memberi kesadaran itu ya Roh Kudus kan. Orang bisa nangis, bisa tersentuh hatinya, ya. Macam-macam caranya, ya kan. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus tuh. Jadi dosa menghujat Roh Kudus menurut gua adalah dosa yang kita menentang, kita menghujat, kita menolak pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Ketika Roh Kudus mau menyadarkan kita tentang akan dosa-dosa kita, bahwa kita orang yang berdosa, kita perlu juru selamat, kita perlu kasih Tuhan, kita perlu Yesus, kita harus percaya kepada Yesus. Kita tolak, ya berarti kan kita nggak masuk kepada keselamatan. Nah, kalau kita nggak masuk kepada keselamatan dan iman kepada Yesus, berarti kan dosa-dosa kita tidak diampuni. Baik di dunia ini dan dunia yang akan datang. Iya. Jadi dosa menghujat Roh Kudus itu bukan ketika ada orang berbahasa roh kita ledekin, bahasa roh. Kayak orang gila tuh, bahasa apa sih gue nggak ngerti ya kan. Bukan itu, iya kan. Tapi kalau ada pandangan itu mengejek lain, gitu. Pandangan lain yang bilang begini juga, bahwa menghujat itu adalah tingkatan dosa katanya. Itu benar juga nggak sih, Kak? Maksudnya tingkatan dosa? Maksudnya jadi kan ada orang yang mungkin awalnya kayak tadi ya, dengar bahasa roh, ngeledek segala macam, itu bukan menghujat, masih karena tidak mengertian lah ya. Tapi kalau setelah level-levelnya itu makin dalam gitu, akhirnya sampai pada porsi. Karena gue udah pernah dengar gini nih, pandangan yang lain berkata bahwa menghujat itu adalah level dosa dalam tanda kutip kepada pribadi Roh Kudus itu jadi udah sampai tingkatan yang paling udah nggak bisa diampuni lagi gitu. Ada pandangan yang begitu, beberapa tahun lalu gue pernah dengar tuh kayak gitu. Ya bentuknya apa ya? Ya secara spesifik orang itu nggak bilang. Makanya kan kita kan ditanya tuh bentuknya. Kalau bentuknya menghujat Roh Kudus itu apa? Yang ada di Alkitab tuh mendukakan Roh Kudus. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Maksudnya kan kenapa begitu? Karena Roh Kudus itu adalah pribadi. Ya dia, kan? punya perasaan juga. Ya kan. Nah itu kan surat itu ditulis kepada jemaat. Ya kalau nggak salah jemaat di Efesus atau apa ya kan gitu. Rasul Paulus tulis jangan mendukakan Roh Kudus ya kan. Roh Allah, jangan mendukakan Roh Allah ya kan ya. Jadi Roh Kudus kan punya perasaan. Maksudnya kita sudah tahu kebenaran, kita sengaja melakukan. Roh Kudus bisa berduka tuh ya. Ya kan. Karena kita udah sedih ya kan gitu kan. Ya kan. Tapi menghujat Roh Kudus kalau menurut gua bukan tingkatan dosa itu, ya kan. Tapi lebih kepada yang tadi dia menolak, menentang pekerjaan Roh Kudus yang mau membawa kita kepada pertobatan dan iman kepada Yesus. Kita yang mengeraskan hati berarti itu ada sesuatu yang dinyatakan di dalam kita. Apa sih gitu. Iya, dan banyak kan cerita-cerita dan kesaksian tentang itu kan. Misalnya dia belum percaya Yesus, dia belum terima Yesus, tapi dia sudah ngalami sebenarnya pekerjaan Roh Kudus tuh. Tapi dia tentang, dia tolak, dia hujat. Ya akhirnya dia tidak sampai kepada iman kepada Yesus. Dia tetap menolak iman kepada Yesus. Ya akhirnya kan berarti dia nggak selamat. Ya dosa-dosanya kan nggak diampuni. Siapa yang mau ampuni dia kan dia tidak percaya karya keselamatan dikerjakan oleh Yesus gitu. Jadi yang gue bilang tadi, tidak ada satu orang pun yang bisa percaya kepada Yesus, bertobat, percaya kepada Yesus, selamat tanpa pekerjaan Roh Kudus. Jadi pekerjaan Roh Kudus itu akan selalu paralel dengan ketika firman disampaikan entah dalam bentuk khotbah, renungan dan berbagai macam hal gitu ya. Iya. Selalu paralel jadi dengan kan hal itu. Dalam proses keselamatan buat hidup kita ini, pribadi Allah Tritunggal ini kan bekerja. Bapa memilihnya, Bapa menetapkannya, merancangkannya ya kan. Yesus yang mengerjakannya di atas kayu salib, menebus hidup kita ya kan. Roh Kudus yang membawa kita kepada kesadaran itu kan. Iman, percaya kepada Yesus. Bahwa dia anak Allah yang hidup. Iya, bahwa kamu tuh orang berdosa. Kamu perlu Yesus yang menyelamatkan hidup kamu karena kasihnya itu.
Kamu harus percaya kepada. Nah, yang menyadarkan kita itu kan Roh Kudus gitu. Nah, kalau kita tentang itu, kita tolak itu, berarti apa? Ya dosa kita kan tetap ada pada kita kan. Berarti dosa kita nggak diampuni kan, karena kita menentang karya Roh Kudus dalam hidup kita. Iya. Gitu Ben. Jadi mudah-mudahan menjawab ya. Itu adalah uraian yang sudah panjang lebar disampaikan oleh hambanya, Pastor Elia, dan kiranya menjawab pertanyaan dari pemirsa Garansi. Jika saudara ingin juga memberikan tanggapan dan pertanyaan berikutnya, saudara bisa memberikannya ditulis dalam kolom komentar di channel YouTube ini. Dan di lain waktu kita akan membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saluran KDC Channel ini. Sampai berjumpa pada episode yang berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. God bless you. God bless you.